Assalamualaikum semuanya. Setelah aku tahu resep ini, aku udah nggak pernah beli telur gulung lagi. Kalau kita beli 20.000 aja kurang ya teman-teman ya. Tapi kalau kita buat sendiri 20.000 kita muntah karena emang hasilnya banyak banget. Yang pertama, aku bakalan ngegoreng tahunya dulu ya teman-teman ya. Biasanya telur gulung itu kan isiannya macem-macem. Kali ini aku mau buat tahu telur gulung. Tahu kotak seperti ini aku bakalan belah atau aku bakalan slice jadi 5 bagian. Caranya seperti di video aja ya teman-teman ya. Kita potong tipis-tipis sampai jadi 5 bagian. Sebenarnya beli tahu goreng itu bisa-bisa aja banyak di toko. Cuman kebanyakan pedagang dia ngegoreng sendiri biar dapat hasil yang lebih murah. Kalau kita beli itu tuh ukuran tahunya masih gede-gede ya teman-teman ya. Hitungannya masih belum ada untung kalau kita beli. Biar untungnya lebih banyak, kita ngegoreng sendiri dengan cara seperti di video. Tahu kotak kita belah jadi 5 bagian. Setelah itu kita goreng pakai minyak yang banyak sampai warnanya kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Dipasin lagi, tahunya itu matangnya merata ya. Jangan seperti aku punya ngegoreng tahu tapi tangannya jahil banget. Jadi kalau teman-teman ngegoreng tahu, kalau bisa jangan banyak diaduk biar tahunya tuh nggak hancur. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh tahunya udah mulai kecoklatan, cuman warnanya belum merata ya. Jadi kita ratain aja warnanya sampai bener-bener full coklat. Kalau udah full coklat langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Aku di sini pakai 5 buah tahu ya teman-teman ya. 5 buah tahu kalau dipotong jadi 5 itu tuh bakalan hasilnya 25 potong. Lanjut, ini aku pakai teflon yang buluk banget. Biar apa? Biar teflon anti lengketku lebih awet teman-teman. Soalnya buat kayak gini kalau kita pakai teflon bagus dia tuh gampang rusak. Aku bakalan serut 2 siung bawang putih. Ini buat perasa si acinya ya. Kita tambahkan 250 air. Ini sambil ngebersihin serutan keju. Untuk perasannya simple, di sini ada 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh roiko ayam. Lanjut, pengentalnya aku pakai 50 gram tepung terigu. Ini biar acinya nanti lebih lembut ya teman-teman ya. Setelah tepung terigunya masuk, lanjut ini kita aduk sampai nggak ada gerindilan. Kalau udah nggak bergerindil, kita langsung aja masak ya teman-teman ya. Masak seperti biasa aja, pakai api sedang sambil terus diaduk biar adonannya tuh nggak ngegumpal di bagian bawah aja. Jadi dari awal sampai akhir ini diaduk terus ya teman-teman ya, biar teksturnya tuh lebih bagus nantinya. Untuk apinya aku saranin pakai api kecil aja biar dia tuh ngegumpalnya pelan-pelan ya. Soalnya kalau ngegumpalnya langsung banyak itu, kalau gerakan kita pelan nanti hasilnya bakalan gosong. Ini kita masak adonannya sampai tanek ya teman-teman ya, sampai nggak berair, pokoknya sampai dia tuh bener-bener padat. Kalau menurut teman-teman udah padat seperti ini, kita bisa langsung aja angkat. Kita tambahin 150 gram tepung aci. Kita langsung aja masukin kayak gini dan kita aduk sampai merata ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja. Kalau wadah kalian kecil, kalau wadah kalian gede boleh deh sesuka hati kalian. Tapi karena di sini adonannya panas banget, aku saranin ngaduknya pakai alat seperti ini ya teman-teman ya, biar tangan kalian nggak melepuh. Kalau acinya udah merata, udah siap dibentuk-bentuk, kita langsung aja siapin tahu. Ini dia tahu yang aku goreng kemarin atau tadi. Ini setelah digoreng ditunggu dingin ya teman-teman ya. Setelah dingin kita langsung aja belah seperti ini. Dibelah jadi 2 tapi jangan sampai putus ya.
Ini bentukannya kayak gini, kita lebarin aja. Ini tuh tahunya jenisnya beda sama yang aku beli biasanya. Kalau yang biasanya tuh lebih panjang teman-teman, tapi ini tuh kayak lebih pendek gitu loh. Kualitas tahunya tuh kurang bagus. Jadi kalau teman-teman buat, dipilih-pilih lagi ya untuk kualitas tahunya ya. Ini cara buatnya seperti ini. Kita ambil setengah sendok makan dan kita isi di tengahnya seperti ini. Kalau bisa ngasihnya yang banyak ya teman-teman ya, biar nanti tahunya tuh lebih gendut. Kalau udah selesai diisi semuanya, langsung aja kita kukus. Ini untuk satu resep jadinya 24 piece ya teman-teman ya. Di sini aku ngukusnya pakai stainless, dia tuh bahannya tipis dan cepat panas. Ini walaupun tipis dan cepat panas, dia nggak gampang gosong karena ini tuh stainless ya. Kita kukus kurang lebih 20 menit aja sambil ditutup. Kalau teman-teman butuh kukusan multifungsi, rekomendasi produk ada di deskripsi ya. Setelah 20 menit, ini langsung aja kita buka dan langsung kita tiriskan teman-teman. Setelah ditiriskan, kita tunggu dingin, dan setelah dingin kita langsung aja potong-potong seperti ini. Satu buah tahu, karena tahunya pendek, aku bakalan potong jadi 4. Biasanya kalau tahunya panjang aku bisa potong jadi 6 teman-teman, tapi ini nggak bisa karena emang tahunya kualitasnya kurang bagus ya. Lanjut, setelah dipotong aku siapin tusukan sate. Untuk per tusuk aku isinya 4. Kalian bisa perhatiin di video ya, bentukannya seperti ini. Semakin banyak kalian ngisi acinya, semakin gemoy bentukannya. Cuman karena tadi tuh tahunya emang kecil-kecil banget, jadi bentukannya agak gepeng-gepeng ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku tusuk semuanya seperti yang aku omongin, jadinya 24 tusuk. Dan untuk telur gulungnya aku pakai 2 butir telur. Ini kita pecahin aja seperti di video. Dan untuk racikan telur gulungnya aku cuman pakai setengah sendok teh Royco ayam dan air. Untuk takaran airnya aku pakai 5 sendok makan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatiin sendiri. Ini kalau kalian pengen telur gulung kalian lebih crispy, boleh ya ditambahin tepung maizena. Cuman kali ini aku pengen originalan aja teman-teman. Kalau teman-teman mau resep telur gulung yang pakai maizena, teman-teman bisa langsung aja komen-komen. Next, insya Allah aku bakalan buatin versi yang lebih crispy dari ini. Ini kita kocok sampai telurnya berbusa ya teman-teman ya, sampai si telurnya nggak berlendir. Kalau telurnya berlendir itu nanti hasilnya kurang kriwil teman-teman. Jadi kita ngocoknya tuh nggak boleh pelit-pelit, jadi agak lama kok ngocoknya. Kalau dia masih berlendir itu belum jadi ya. Pokoknya sampai si telurnya itu kayak berair gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku telur kalau dikocok lama-lama nanti teksturnya mirip air. Dan ini kalau telurnya udah selesai, lanjut kita langsung aja buat telurnya ya. Untuk tahunya kalau udah terlanjur disimpan di freezer, aku saranin sebelum digulung pakai telur ini digoreng sebentar aja biar acinya tuh lebih empuk ya. Jangan lama-lama teman-teman, kalau kelamaan nanti dia keras. Jadi sebentar aja asal dia lunak. Lanjut kita buat telurnya. Ini dia telurnya udah berair kayak gini ya teman-teman ya, udah nggak kental sama sekali. Untuk satu gulungnya aku pakai 2 sendok makan. Untuk apinya harus pakai api yang gede ya. Jadi buat telur gulung itu selain telurnya harus cair, minyaknya itu harus bener-bener panas. Buat telur gulung kuncinya itu bukan di banyak minyaknya, tapi seberapa panas minyaknya ya teman-teman ya. Kalian perhatiin sendiri. Kalau step by stepnya udah bener, digulungnya tuh gampang banget. Ini aku ulangin sekali lagi. Keadaan minyak panas, api sedang ya teman-teman ya, bisa pakai api gede juga tergantung kalian. Lanjut, kalau telur kalian masih berlendir dikocok lagi sampai berair. Kalau udah berair kita ambil 1 sendok makan. Gerakannya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu-gitu lah, pokoknya naik turun sampai dia kriwil.
1 sendok lagi dengan gerakan yang sama. Jangan langsung digulung teman-teman. Ditunggu telurnya 5-6 detik. Setelah 5 dan 6 detik atau dibiarin agak lama sedikit biar dia crispy, baru kita ambil 1 tusuk dan kita langsung aja taruh di pinggir dan kita gulung. Ini ngegulung di pinggirnya tuh sambil ditekan-tekan ya, biar minyaknya turun. Gampang dan simple banget. Semenjak aku tahu resep ini, aku nggak pernah beli telur gulung teman-teman. Dan untuk sausnya kita simple-simple aja ya. Di sini aku ada panci, aku tambahin 100 gram air sama 100 gram saus bantal. Aku pakai merek ini. Aku nanti bakalan kasih linknya juga ya di deskripsi ya. Kita masukin saus sama airnya 1:1. Kalau teman-teman mau ada pedes-pedesnya boleh pakai cabai. Aku saranin sih diulek ya teman-teman ya. Cuman 1 buah kalau diulek kayaknya ribet banget deh. Jadi aku gunting-gunting aja dan aku langsung aja aduk. Ini aku masaknya cuman asal dia mendidih aja. Kalau teman-teman pengen lebih gurih, bisa pakai setengah sendok teh Royco. Bisa pakai micin juga sih. Selanjutnya ini tinggal diaduk-aduk aja ya teman-teman ya sampai merata. Kalau udah mendidih langsung aja kita angkat dan kita langsung aja sajikan. Ini untuk penambahan kecapnya bisa nanti aja atau sekarang juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku tim nggak pakai ya teman-teman ya. Gini aja tuh udah enak banget. Tapi setahu aku mamang-mamang jualan telur gulung itu biasanya pakai kecap. Coba dong komen teman-teman, kalian tim telur gulung pakai kecap atau enggak. Tinggal dicelupin kayak gini dan kita langsung aja makan. Ini dijual 2000, menurut aku porsi jumbo sih. Karena rata-rata sekarang telur gulung ini tuh harga jualnya 2000-an ya teman-teman ya. Apalagi kalau ada isiannya seperti ini. Ini tuh enak banget. Nyam yuk. Dikira bikinnya gampang, dicobain di rumah gatot kan? Kalian harus ikutin aturannya dulu baru kalian bikin di rumah. Ini anti gagal ya, jadi kalian cukup 2 telur jadinya sebanyak ini nih. Dan aku udah bikinin juga full resep dengan saus enaknya. Kita langsung cocol seperti ini dan kita langsung aja hap di rumah. Kalian nggak perlu nunggu atau antri lagi ya, kalian bikin di rumah aja. Tanpa lama-lama langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Sausnya saus nikmatnya ya. Nyam lagi. Nyam ayo. Teksturnya kenyal empuk ya. Jadi digigit tuh enak banget. Nggak kenyal keras, tapi empuk banget. Makan lagi ya. Wow, makan puas nih kalau kita bikin sendiri nih.